Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya sebentar, Pak. Di sini kami dari kelompok 1 ingin bertanya sekilas observasi mengenai pernikahan dini, Pak. Nah, dari itu pertanyaannya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Silahkan. Pak, ingin tanya Pak, Ada yang nyatet. bagaimana arti sebuah pernikahan menurut adat? Lalu bagaimana pendapat Bapak mengenai pernikahan dini, di mana kita tahu sedang banyak terjadi sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila yaumil qiyamah. Terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih juga atas kunjungannya di SMP Negeri 12 Kota Palembang ini. Pertanyaan yang sangat menarik. Pertama yang ingin saya sampaikan, menikah itu adalah kan sunnah. Ya. Kata Rasul, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnah. Sunnah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa tidak suka dengan sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Jadi secara umum dasar nikah itu adalah sunnah. Tinggal pertanyaannya bagaimana kalau terjadi pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini. Nah, ulama tidak mensyaratkan di sini dalam kitab fikih Islam yang dikarang oleh Wahbah Az-Zuhaili, walam yashtaritu ajumhurul fuqaha li'inqadiz zawaj al-bulugh wal aqlu. Mayoritas ulama tidak mensyaratkan baligh dan berakal untuk berlakunya akad nikah. Dalam artian baligh atau tidaknya seorang yang mau menikah itu tidak menjadi syarat. Jadi boleh saja. Tapi ada ulama yang berpendapat bahwa menikah di bawah umur itu makruh. Dalam artian tidak dilaksanakan lebih baik. Kenapa? Mereka berdalil dari surat An-Nisa ayat 6. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Mereka mengambil kata-kata hatta idza balagun nikah sampai mereka mencapai usia nikah, maksudnya mereka sampai baligh. Jadi ketika anak itu belum baligh, maka dianggap oleh pendapat yang kedua ini makruh. Kenapa? Banyak pertimbangannya. Bisa jadi anak tersebut belum siap secara fisik dan psikologis. Tapi secara umum ulama tidak mensyaratkan, secara umum sunnah. Tapi kalau kita belajar dalam fikih, nikah itu ada beberapa hukum. Kadang nikah itu menjadi haram. Kapan? Ketika pernikahan itu digunakan untuk menyakiti salah satu pasangan, untuk menjelekkan, untuk balas dendam. Menjadi wajib kapan? Ketika si pengantin tersebut sudah sangat siap. Secara materi sudah siap, secara psikis dia sudah siap. Apabila dia tidak melakukan pernikahan maka akan terjerumus pada zina, maka dalam hal itu pernikahan wajib. Jadi saya ulangi lagi, pernikahan dini itu ada dua ulama, ada dua pendapat. Pertama mengatakan boleh, yang kedua makruh. Makruh tadi pertimbangan dari ayat hatta idza balagun nikah. Oke, demikian jawaban saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua, apakah ada dampak dari pernikahan dini itu? Oke, masalah pernikahan dini, kenapa digugat oleh Komisi Perlindungan Anak dan juga Komnas Perempuan? Karena mereka melihat ada dampak bagi yang melakukannya. Misalkan bagi perempuan, bisa jadi perempuan anak itu belum saatnya untuk menikah, tapi dieksploitasi. Itu yang ditakutkan. Dampaknya apa? Pertama mungkin bagi perempuan yang belum siap, maka ada dampak psikologis, bisa trauma. Ya. Pertama bisa trauma bagi perempuan.
Yang kedua, bisa terjadinya ketidakharmonisan karena si perempuan tersebut belum siap untuk menjadi ibu rumah tangga, belum siap untuk mendidik anak-anaknya karena belum sampai umur, belum mendapatkan ilmu pengetahuan, belum mendapatkan pengalaman yang cukup untuk mengarungi rumah tangga. Banyak terjadi perceraian, diantaranya adalah tadi ketidaksiapan mental dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Bisa jadi kelihatan fisiknya besar, anak itu sudah besar, tapi secara psikologis dia belum sampai. Dia belum tahu ilmunya, bagaimana harus mendidik anaknya, bagaimana harus melayani suaminya, bagaimana harus membagi waktu antara bekerja dengan melakoni sebagai ibu rumah tangga. Tadi dampaknya pertama ke psikologis anak, ke psikologis yang menikah tersebut, yang menikah dini bisa jadi dia tidak siap. Yang kedua, dampak negatifnya bisa jadi terjadi perceraian. Walaupun mungkin niat orang tua melakukan pernikahan dini supaya tidak terjebak pada zina, tapi kan bisa ya kalau memang sudah saatnya dan memang tidak bisa dihindari. Misalkan anak sudah pacaran, sudah melewati batas, dan anak itu sudah hamil, mau tak mau kita harus nikah kan? Maka sebelum itu terjadi, sebagai orang tua kita harus memperhatikan pergaulan anak-anak kita. Mungkin itu saja, mohon maaf jawaban singkat dari saya. Terima kasih.